Beberapa waktu lalu kita mendengar visi dan gagasan langsung dari calon presiden di tengah-tengah kampus kita. Namun, sebuah visi memerlukan pelaku. Sejarah telah membuktikan mahasiswa selalu menjadi pelopor perubahan. Sejak dulu, kita bukan sekedar penonton. Kita adalah aktor yang mengawal mimpi dan aspirasi bangsa. Pertanyaannya, bagaimanakah kita, generasi penerus, berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik? Bergabunglah bersama kami dalam Peran Mahasiswa untuk Nasib Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Nurjana Abdullah dapat hadir menjumpai Anda dalam program acara Unhas Talk. Edisi kali ini kita akan membahas bagaimana peran mahasiswa untuk nasib bangsa. Dari ruang dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, inilah Unhas Talk selengkapnya. Pemirsa, sudah ada bersama kita Bapak Profesor Dr. Pil Sukritama, SIPMSI, sebagai akademisi dan pengamat politik, serta Prof ini merupakan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, Prof. Bagaimana sebenarnya Prof melihat nih peran mahasiswa dalam proses politik di negara kita? Ya, menurut saya kira yang pertama kita harus melihat mahasiswa sebagai warga negara. Nah, sebagai warga negara tentu punya tanggung jawab untuk memastikan proses politik yang ada, semua proses yang ada di negara kita berjalan dengan baik, termasuk proses politik. Nah, dalam situasi ini tentu kita harus memastikan bahwa mahasiswa berperan dengan secara proporsional, berdasarkan proporsinya. Itu yang ada. Nah, karena itu kemudian tentu kita melihat bahwa ada harapan yang besar dari peran-peran mahasiswa itu untuk kemudian bisa memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mesti melihat bahwa dari sisi jumlah tentu mahasiswa ini kan cukup besar ya. Karena dia cukup besar tentu secara kuantitas juga tentu akan memberi pengaruh. Selain itu tentu sebagai segmen pelajar, segmen yang kemudian dianggap punya idealisme yang baik, kemudian pemahaman ilmu yang cukup, tentu kita berharap proses-proses politik yang ada di negara kita dengan keterlibatan mahasiswa bisa berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya, sesuai dengan secara ideal dan kemudian secara teoritis ataupun dalam konteks praktis itu kemudian bisa diterima sebagai sesuatu yang tepat. Iya, baik, Prof. Apa sebenarnya kontribusi yang dapat mereka berikan, para mahasiswa ini? Baik, ada banyak sekali kontribusi saya kira yang bisa diberikan. Yang pertama tentu secara praktis mereka bisa terlibat langsung. Misalnya dalam pemilu, barangkali mereka kan biasanya mahasiswa sudah ada dalam usia memilih, begitu. Mereka bisa langsung memberikan hak suaranya, itu pertama. Dari sisi yang lain misalnya kontribusinya tentu misalnya memastikan proporsi mereka sebagai mahasiswa itu berjalan dengan baik. Sebagai mahasiswa tentu mereka menjadi pembelajar yang kemudian diharapkan mempelajari banyak sekali hal dan kemudian nantinya akan dijadikan sebagai landasan untuk kemudian memberikan berbagai tawaran atau solusi problem solving kepada masyarakat tentu. Selain itu jangan lupa bahwa mahasiswa ini adalah calon penerus bangsa ya, calon pemimpin bangsa ke depan, sehingga kemudian sejak awal peran mereka diharapkan untuk kemudian mulai belajar terkait dengan bagaimana kemudian nantinya mereka bisa menjadi pemimpin yang baik dan menata pemerintahan ini jauh lebih baik lagi dari apa yang sudah ada sekarang ini. Baik, Prof. Apa sebenarnya yang bisa kita pelajari nih dari sejarah perpolitikan di Indonesia? Dari sejarah perpolitikan di Indonesia, saya kira kita bisa melihat kalau kita kaitkan dengan peran mahasiswa, peran pemuda misalnya, kan negara ini dibangun di atas peran-peran pemuda juga. Paling tidak kita bisa mengingat tahun 1928 dengan Sumpah Pemuda misalnya kan. Kemudian gerakan gerakan di tahun 65 di mana para pemuda bergerak banyak, kemudian tahun 71 juga banyak, kemudian di 98 ya di era reformasi itu pemuda termasuk mahasiswa memegang peranan yang sangat penting. Dan tentu saja dengan peranan yang sangat penting ini juga pemuda punya tanggung jawab, para mahasiswa punya tanggung jawab. Tidak hanya kemudian melakukan sesuatu perubahan dan kemudian tidak memberikan tanggung jawab yang berarti, karena tentu yang namanya membangun bangsa ini kan adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti. Dia adalah sebuah proses yang terus-menerus. Karena dia proses yang terus-menerus, maka kemudian kita selalu berharap para pemuda ini, para mahasiswa ini kemudian untuk kemudian memberikan sumbangsinya. Karena mereka adalah penerus-penerus yang akan melanjutkan perjuangan ini, ya, melanjutkan kemudian mengisi apa yang sudah kita perjuangkan bersama, kemudian dari generasi sekarang
kemudian yang akan datang. Karena itu kemudian peran mereka sangat penting, sehingga diharapkan sejak awal mereka bisa menyadari bahwa posisi mereka sangat penting, sehingga nantinya mereka bisa menempatkan diri dengan baik, mulai belajar dari sekarang untuk menjadi pemimpin yang baik, kelak mengevaluasi apa yang ada sekarang untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah pegangan untuk kemudian memperbaiki ke depannya. Baik, Prof. Masih fresh diingatan nih, Prof. Universitas Hasanuddin baru-baru kedatangan seorang tokoh bangsa, nih, Bapak Anies Baswedan, dengan gagasan-gagasan beliau di Universitas Hasanuddin ini. Bagaimana pandangan Bapak? Ya, menurut saya kira gagasannya sangat baik ya, sangat baik karena kemudian ada beberapa tawaran-tawaran alternatif yang kemudian nantinya kalau misalnya beliau ditakdirkan misalnya jadi presiden yang kemudian mudah-mudahan bisa dijalankan ya. Iya, betul. Nah, dalam hal ini tentu tawaran-tawaran itu tentu merupakan hasil dari evaluasi, hasil dari upaya melihat, mencermati kondisi-kondisi permasalahan bangsa yang ada saat ini. Nah, tawaran-tawarannya misalnya yang saya ingat kemarin terkait dengan satu ekonomi. Iya, misalnya. ekonomi Ya, satu. mencoba untuk mengintegrasikan Indonesia sebagai sebuah kesatuan, di mana kemudian aspek perekonomian, pembangunan perekonomian yang dianggap sebagai salah satu motor untuk mengembangkan bangsa ini menjadi sesuatu yang dikerjakan bersama ya, dikerjakan bersama. Artinya dalam hal ini ya, kenyataan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, wilayahnya begitu luas, dengan banyak sekali provinsi, kabupaten, dan kota, itu kan tentu kemudian akan dibawa pada semangat kebersatuan untuk kemudian bekerja lebih baik untuk mencapai sebuah konteks kesejahteraan yang diinginkan. Nah, ini kata kuncinya saya kira. Nah, dalam hal ini tentu kita berharap pemikiran ini nantinya bisa dijalankan ya. Dan ini tentu tidak hanya di tangan calon presidennya ya, di tangan para presiden, tapi seluruh bangsa Indonesia sekitar termasuk pemuda juga punya andil untuk itu. Termasuk kesetaraan kesempatan, Prof. Ya. Kesetaraan kesempatan untuk semua. Iya, baik. Nah, bagaimana sebenarnya mahasiswa nih, Prof, dapat terlibat dalam pengambilan keputusan politik di negara kita agar lebih bijak misalnya? Ya, saya kira untuk keputusan-keputusan politik kan itu ada ada rutenya, ada jalannya ya, ada mediumnya, ada medianya ya. Jadi keterlibatan pemuda ya mungkin karena tidak berada dalam posisi sebagai pengambil kebijakan formal, maka tentu posisinya ada pada konteks-konteks informal ya. Nah, konteks-konteks informal kan tentu ada banyak jalan, menyampaikan pendapat via para perwakilan rakyat misalnya, atau menyampaikan pendapat dalam konteks yang mereka pahami dengan tulisan, dengan hasil diskusi, dan seterusnya. Atau kemudian beberapa karya-karya yang memungkinkan ya, karya-karya yang kemudian mungkin untuk menyampaikan pendapat. Nah, itu proporsi yang saya kira bisa dilakukan. Dengan hal itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa peran pemuda itu tidak hanya terbatas pada 1-2 kegiatan saja. Ada banyak sekali ruang. Dan tidak saja pada kerangka-kerangka politis, karena peran-peran misalnya di dunia ilmu pengetahuan, di dunia olahraga, di dunia kewirausahaan misalnya, itu adalah peran-peran yang memungkinkan pemuda untuk ambil bagian di dalam kerangka keseluruhan sistem kebijakan di Indonesia. Karena kan kebijakan tidak hanya sekedar kebijakan politik, kebijakan ekonomi, pengembangan manusia, kan kebijakan peningkatan kesejahteraan dan seterusnya. Itu adalah sebuah ruang yang penuh dengan potensi yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemuda. Nah, di sini kemudian saya kira mahasiswa harus bisa betul-betul memanfaatkan setiap ruang itu. Karena itulah kemudian kita sangat berharap, karena kan mahasiswa itu terdiri dari banyak sekali latar belakang pemahaman ya, ada banyak sekali fakultas misalnya, ada banyak sekali keilmuan misalnya. Kita berharap masing-masing keilmuan itu akan memberikan sumbangan masing-masing pada ruangnya saya kira. Iya, baik. Apakah ada strategi tertentu yang bisa dilakukan bagi para mahasiswa ini, Prof? Ya, saya kira strateginya, kalau kita bicara strategi, kita harus memaksimalkan sumber daya yang ada ya. Kalau kita melihat pemuda sebagai salah satu sentrum, salah satu pusat dari faktor yang mungkin bisa memberi pengaruh, maka tentu strateginya adalah memanfaatkan semaksimal mungkin kompetensi yang dimiliki pemuda. Itu satu. Kemudian yang kedua tentu kita memberikan ruang yang cukup ideal untuk kemudian mereka memberikan wujud keterlibatannya dalam kerangka entah apapun ruangnya, entah itu kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Kita buka ruang itu. Yang ketiga tentu kita berharap kompetensinya terkait dengan bagaimana kemudian kita melihat bahwa pemuda ini adalah segmen ideal dari proses kita di dalam pembangunan bangsa. Karena itu kemudian penting untuk kemudian memastikan strateginya adalah memanfaatkan aspek idealitas ini sebagai sebuah spirit untuk kemudian memastikan bangsa kita bergerak dalam term yang ideal, dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan yang kita inginkan, sesuai yang diinginkan saya kira di amanat konstitusi. Iya, betul. Jadi bila kita melihat berawal dari mahasiswa ini, sosok
tokoh bangsa ini terbentuk ya Prof seperti itu. Kembali ke sosok Pak Anies nih Prof. Bila kita melihat riwayatnya, Pak Anies sebagai rektor, lalu kemudian menjadi gubernur dan kemudian menteri, lalu kembali sekarang memproklamirkan dirinya sebagai wakil presiden di tahun 2024. Dan beliau tidak tanggung-tanggung untuk memilih Muhaimin Iskandar, walaupun di riset waktu itu Muhaimin bahkan menempati posisi terendah untuk bakal wakil calon gitu. Bagaimana pendapat Prof? Ya, saya kira dalam konteks kontestasi presiden, ya ada banyak sekali memang hal yang mesti dipertimbangkan. Ketika kita memilih pasangan, yang paling penting tentu saja adalah bagaimana memastikan bahwa ketika dia bergabung dengan siapapun juga itu satu akan meningkatkan potensi elektabilitasnya, ya akan meningkatkan potensi keterpilihannya di mata masyarakat. Itu pasti. Nah, itu yang pertama. Karena itu kemudian ketika kita bicara tentang elektabilitas, yang pasti kita pastikan adalah bahwa perpaduan dua orang ini, dua pasangan ini kemudian memang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, di dalam konteks masyarakat punya preferensi dalam menilai. Paling tidak secara teoritis kan kita punya 3 dalam perilaku politik memilih. Satu itu rasional, tentu pilihan rasional, kemudian ada sosiologis dan psikologis. Nah, dalam konteks rasional kita akan melihat bahwa apakah memang pemimpin ini secara rasional, betul-betul orang yang punya kapabilitas, punya kemampuan untuk kemudian nanti jadi presiden. Dari aspek sosiologis kita akan bicara tentang apakah kemudian dia secara sosiologis, ya dalam term sosiologis itu kita punya kedekatan, dia secara sosiologis bisa dianggap sebagai orang yang pantas dan seterusnya. Secara psikologis apakah dia adalah pemimpin yang baik, jujur, punya etika dan seterusnya. Nah, semua ini kemudian menjadi penting untuk dipastikan ketika dua orang dipasangkan atau berpasangan, memilih untuk berpasangan, untuk memastikan bahwa kedua pasangan ketika bergabung akan menimbulkan simpati dari masyarakat. Paling tidak mencari salah satu di antara 3 alasan yang tadi, ya, untuk memastikan agar mereka dipilih. Karena pada akhirnya, ya apapun alasannya, pada akhirnya kebutuhan akan koalisi partai kemudian memasangkan 2 orang untuk jadi pasangan atau kandidat presiden adalah memenangkan proses. Nah, untuk memenangkan proses sekali lagi, mereka harus betul-betul bisa menarik perhatian masyarakat. Nah, ini yang perlu kita lihat. Nah, ketika Anies memilih Muhaimin tentu ada hitungannya. Ya, tentu kita bisa hitung. Saya kira kalau kita mencermati banyak sekali berita yang ada, banyak sekali wacana yang ada, paling tidak kan Pak Muhaimin dianggap ya sebagai ketua PKB, ya ketua partai PKB, tentu PKB punya pendukung gitu. Satu. Kedua, kita mengaitkan dengan NU misalnya. Muhaimin kan punya tradisi NU misalnya. Kita berharap kemudian saya kira penggabungan itu kemudian diharapkan akan menarik suara NU misalnya. Kalau kita bicara kewilayahan paling tidak ya Jawa Timur barangkali salah satu daerah di Pulau Jawa atau di Indonesia yang punya penduduk sangat besar, kemudian punya pemilih yang sangat besar. Jadi saya kira ketika ini menggabungkan, tentu kita tidak akan hanya lagi melihat secara parsial bahwa tadinya Pak Muhaimin posisinya segini dalam survei, kemudian ditarik karena ketika bergabung tentu kita akan melihat kolaborasi dari dua sosok ini. Nah, disinilah kemudian kita akan melihat apa faktor yang kemudian akan dibawa dari kolaborasi ini yang kemudian bisa mempengaruhi masyarakat memilih. Gitu. Baik, jadi Pak Anies di sini memilih sosok bukan berarti elektabilitasnya ini rendah maka tidak dipilih. Betul, begitu Prof. Ya. Jadi ada sebuah spirit keberanian bagaimana menurut Prof? Ya, saya kira kan tentu tidak ada orang yang memilih tahu ini akan berkontestasi kemudian memilih pasangan yang kemudian akan menurunkan level potensi kemenangan. Pasti semuanya berhitung tentang level meningkatkan potensi kemenangan. Jadi saya kira ini adalah sebuah langkah berani tapi sangat penuh perhitungan. Karena tentu kita tidak akan mengambil sesuatu yang tidak punya, dalam tanda petik ya, tidak punya potensi untuk kemudian membantu memenangkan. Ya, tadi seperti saya katakan tadi, Pak Muhaimin itu dianggap paling tidak adalah ketua PKB. PKB itu punya pendukung dan seterusnya dan punya kepengurusan di semua provinsi. Artinya dengan begitu ini bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tadi yang NU ya, NU yang merupakan salah satu kelompok sosial keagamaan di Indonesia yang cukup besar yang punya banyak warga yang tentu juga bisa punya potensi untuk diambil sebagai pendukung. Dan yang ketiga saya kira itu tadi karena saat ini kan ada wacana bahwa ya ada upaya dari para calon presiden untuk kemudian memperebutkan beberapa daerah dan salah satu daerah yang jadi perebutan adalah Jawa Timur. Yang penduduknya besar, pemilihnya besar, dan di sana kan tradisi NU masih cukup kuat. Meskipun di sebagian lain mungkin tidak terlalu ini, tapi di NU dikenal punya basis di Jawa Timur. Nah ini saya kira hitung-hitungan yang memungkinkan kemudian Pak Anies memilih untuk berpasangan dengan Caimin, saya kira. Baik, bagaimana sebenarnya
pandangan Prof nih, Prof. Dalam pandangan Prof, apakah ada peran khusus yang dapat dimainkan oleh mahasiswa dalam perjuangan nilai-nilai demokrasi di Indonesia ataupun isu-isu hak asasi manusia dan lain sebagainya? Iya, seperti yang saya katakan tadi, mahasiswa ini kan adalah segmen yang yang sedang berkembang, diasumsikan punya kemampuan pikir yang baik karena dia adalah segmen terpelajar, kemudian ada di usia muda yang artinya masih akan berkembang terus dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana mereka berperan dalam beberapa segmen, kan kita bicara tentang proses yang akan berlangsung terus-menerus. Sehingga kemudian ketika pemuda sejak awal mempersiapkan diri atau punya kesiapan ya untuk kemudian mengisi ruang-ruang yang nanti demokrasi, hak asasi manusia dan banyak sekali aspek, maka sejak awal mereka sudah akan siap untuk kemudian mengisi ruang itu. Sehingga kemudian keberlanjutan dari upaya bangsa kita menjaga aspek-aspek itu terus bisa dijaga. Karena akan selalu ada kader, akan selalu ada warga kita, akan selalu ada masyarakat, segmen masyarakat akan menjaga. Dan itu tentu bukan sesuatu yang mudah, karena itu harus dipelajari sejak awal, diinstitusionalisasikan nilainya dan seterusnya. Dan karena itu saya kira segmen pemuda saat ini yang sedang belajar untuk itu, sedang kemudian ada pada upaya untuk kemudian meningkatkan kemampuannya dalam kerangka yang lebih ideal, dalam kerangka untuk kemudian mencari solusi-solusi yang terbaik buat bangsa pada banyak segmen, itu menjadi penting. Itulah kenapa kemudian kita sangat berharap pada segmen ini untuk kemudian memastikan keberlanjutan eksistensi bangsa kita terus. Jadi mahasiswa di sini diharapkan perannya dapat mendorong demokrasi dan tetap menjaga stabilisasi negara ini menuju Pilpres 2024, iya, siapapun yang mereka pilih. Persis, betul. Ini bukan masalah siapa yang akan mereka pilih, tapi bagaimana kemudian mereka akan berpartisipasi, kemudian memastikan bahwa siapapun yang akan dipilih, pemuda akan tetap bersama, begitu ya. Siapapun kemudian yang akan terpilih, pemuda akan tetap bersama, mengambil peran-perannya, karena presiden kan hanya satu bagian saja ya, pemimpin itu kan hanya satu bagian saja, tapi yang paling penting juga adalah bagian-bagian lain, di mana itu akan diisi salah satunya adalah para pemuda. Bangsa ini kan tidak akan bergerak jauh kalau kemudian para pemudanya tidak ikut berpartisipasi dengan baik, karena secara alamiah paling tidak kan akan ada seleksi alam begitu ya, secara alamiah. Mohon maaf ini yang senior kan pasti akan kemudian pelan-pelan akan minggir, artinya kemudian akan mengambil posisi di pinggir, kemudian memberikan ruang atau jalan kepada yang muda untuk kemudian terus melanjutkan bangsa ini, dan itu harus disadari. Itulah kenapa saya bilang ya keberadaan mereka akan menjadi sangat penting siapapun nanti yang akan terpilih jadi presiden. Baik Prof, bagaimana kita mendorong nih kolaborasi antara mahasiswa dan calon pemimpin bangsa ataupun pemimpin bangsa nantinya? Saya kira ini masalahnya adalah komunikasi. Apakah kemudian misalnya para pemimpin mau membuka ruang komunikasi dengan para pemuda atau mahasiswa, dan para mahasiswa mau juga membuka komunikasi ya dengan para pemimpin. Karena tanpa komunikasi saya kira ide-ide tidak akan tersampaikan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak sekali ragam ide kemungkinan ya, potensi untuk kemudian kita bisa jadikan sebagai resep yang baik mungkin barangkali untuk menjaga menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Itu kalau tidak dikomunikasikan dengan baik itu akan sulit. Pemuda mungkin punya atau para mahasiswa mungkin punya resep dalam bayangan mereka yang kemudian mungkin bisa disampaikan kepada para pemimpin. Tapi kalau tidak ada ruang komunikasi itu akan sulit untuk disampaikan dengan baik. Di sisi yang lain juga barangkali ada banyak hal yang dipikirkan oleh negara, oleh pemerintah yang mungkin belum sampai ke di level pemuda atau di level ke mahasiswa, yang kemudian bisa menimbulkan hal-hal yang berbeda, bisa menimbulkan kecurigaan dan seterusnya. Nah, kalau ini dikomunikasikan dengan baik, saya kira ini bisa kita selesaikan dengan baik, bisa kita bicarakan dengan baik, dan kemudian bisa bersinergi. Itu yang paling penting sebenarnya, karena tanpa sinergi, bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat plural, yang sangat majemuk. Tanpa sinergi termasuk dengan para mahasiswa, para pemuda, pemimpin kita akan kewalahan. Sulit sekali untuk membangun bangsa ini. Bayangkan 275 juta jiwa. 17.000 pulau, ya, 38 provinsi saat ini, ada sekitar 416 kabupaten, kemudian ada kota 98 kota. Itu harus diurus semuanya dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik dan proporsional. Nah, tanpa komunikasi dengan semua pihak termasuk pemuda sebagai salah satu elemen bangsa, itu saya kira akan sulit. Nah, ruang komunikasi inilah yang susah, Prof. Bagaimana sebenarnya membangun ruang komunikasi yang baik dan benar dan menurut mahasiswa ke mereka dan ke masyarakat? Ya, saya kira yang penting pertama begini. Yang paling penting dalam komunikasi kan adalah niat atau intensitas, kita sebutnya sebagai niat dalam berkomunikasi ya.
dalam kondisi ini interest atau kepentingan dalam berkomunikasi. Nah, dalam kondisi ini memang penting untuk kita lihat sejak awal bahwa ketika kita berkomunikasi, apakah kemudian memang komunikasi ini diletakkan pada upaya untuk mencari bersama-sama bersinergi untuk mencari solusi bangsa, atau hanya sekedar ingin menyampaikan secara egoistis maksud dan masing-masing yang kemudian memaksakan bahwa harus ini, harus itu, dan seterusnya. Padahal barangkali dalam konteks seperti ini, kita harus melihat bahwa ada banyak solusi yang harus ditawarkan, ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan, yang barangkali kemudian membuat kepentingan kita, kepentingan orang lain, kepentingan para pemimpin, kepentingan para mahasiswa, itu mungkin harus sedikit direduksi, untuk kemudian mencari level kesamaan. Karena sekali lagi tadi saya katakan kita sangat plural, ya agak sulit kemudian kita bicara satu hal yang general kemudian berlaku untuk semua, itu agak sulit. Itulah kenapa kemudian ruang komunikasi menjadi penting. Yang paling penting adalah niat awalnya, niat baiknya. Yang kedua adalah tujuan berkomunikasi. Apakah tujuan ini betul-betul untuk mencari solusi, atau hanya sekedar eksis, atau hanya sekedar untuk memberitahu bahwa kami ada, tanpa kemudian solusi yang ada. Itu juga penting. Nah, yang ketiga tentu niat baik dalam melihat komunikasi ini. Apakah kemudian kita melihat komunikasi ini sebagai sesuatu yang sebagai upaya bersama, untuk kita duduk bersama untuk bersinergi menyelesaikan permasalahan, atau dilihat sebagai sebuah kritik yang kemudian mengganggu eksistensi tertentu. Barangkali kalau mahasiswa dikritik, itu dianggap mengganggu eksistensi mahasiswa. Kalau pemerintah dikritik, kemudian pemerintah menganggap itu mengganggu eksistensinya. Nah, ini yang kita juga mesti lihat. Jadi niat baik untuk kemudian melihat ruang komunikasi ini sebagai sebuah upaya, sebuah tempat di mana kita bisa bersinergi untuk menyelesaikan persoalan bangsa bersama. Ya, bagaimana sebenarnya Prof melihat masa depan para mahasiswa ini di dunia politik di Indonesia pada khususnya? Untuk dunia politik saya kira kita mesti lihat bahwa ya semua bangsa kan akan berproses dalam konteks sejarah begitu ya. Kita tahu bahwa Soekarno dulu adalah pemuda. Ya, era mereka dulu adalah pemuda, kemudian banyak pemimpin kita dulu adalah pemuda yang sekarang barangkali sudah menjadi sangat senior ya saat ini. Nah, kelak kemudian karena bangsa ini akan terus berjalan, bangsa ini akan terus berproses, bangsa ini akan terus eksis, maka kemudian tentu kita akan pastikan bahwa pemuda ini punya ruang dan kesempatan, hanya tinggal bagaimana memanfaatkan, saya kira. Itu barangkali. Iya, baik Prof. Closing statement nih Prof. Apakah ada saran yang bisa Prof berikan kepada mahasiswa? Apa sebenarnya yang baik dilakukan untuk menuju ke era politik yang lebih sehat dan mahasiswa ada di dalamnya? Ya, saya kira mungkin yang penting dilakukan adalah memastikan bahwa kita punya niat baik ketika masuk di dalam ruang politik. Itu yang pertama, karena tanpa itu kan kita, apapun yang akan kita lakukan tentu kan berdasarkan pada intensi kita ya, apa niat kita. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita harus melihat tatanan nilai yang kemudian membungkus ruang kita. Karena setiap konteks kan punya nilainya, setiap konteks punya normanya dan seterusnya. Ini yang mesti kita lihat. Jangan sampai kemudian niat kita baik, apa yang kita lakukan bermaksud baik, tapi kemudian tidak diletakkan pada standar nilai-nilai yang ada, yang eksis di masyarakat dengan baik. Itu kan bisa menjadi masalah. Yang ketiga tentu saja semua peran ini harus dilihat dalam kerangka yang bijaksana oleh semua stakeholder. Semua stakeholder harus melihat bahwa setiap peran yang dimainkan oleh masing-masing pihak mungkin berbeda, mungkin beragam, mungkin tidak sama, tapi semua dalam kerangka sebuah sistem yang dimaksudkan untuk kemudian menyelesaikan permasalahan bangsa bersama-sama. Itu mungkin. Ya, baik. Terima kasih Prof untuk waktunya, dan terima kasih untuk ilmu yang bisa dibagi kepada kami dan seluruh pemirsa Unhas TV. Baik, demikianlah Unhas Talk kita pada hari ini. Saya Nurjana Abdullah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.